Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Fahrul Ardiansyah, Guru Pendidikan Pancasila di SMK Muhammadiyah Belik. Kali ini kita akan membahas UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pendahuluan, UUD 1945 adalah konstitusi tertinggi Republik Indonesia. Selama sejarah Indonesia, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan dan amandemen. Perubahan tersebut menghasilkan berbagai periodisasi dalam sejarah UUD 1945. Berikut adalah beberapa periode penting dalam sejarah UUD 1945 di Indonesia. Dalam tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menganalisis periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perubahan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap demokratis berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam keterbukaan informasi. Periode pertama, asal mula 1945 hingga 1959. Yang pertama, UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Yang kedua, selama periode ini UUD 1945 adalah konstitusi yang mendasar dan berlaku tanpa amandemen besar. Yang ketiga, Belanda mencoba merebut kembali kendali Indonesia. Periode yang kedua adalah periode liberal demokrasi, dimulai tahun 1959 sampai 1967. Demokrasi liberal adalah bentuk pemerintahan yang menggabungkan elemen-elemen demokrasi dengan prinsip-prinsip liberalisme. Ini adalah salah satu sistem pemerintahan yang paling umum di dunia saat ini dan umumnya ditemukan di banyak negara barat dan sebagian besar negara maju. Periode selanjutnya, periode Orde Baru, dimulai 1967 sampai 1998. Orde Baru adalah istilah yang mengacu pada rezim politik dan pemerintahan Indonesia yang berlangsung dari tahun 1967 hingga 1998. Orde Baru dimulai setelah Presiden Soekarno digulingkan dan jabatan presiden dan digantikan oleh Jenderal Soeharto dalam peristiwa yang dikenal sebagai Gestap atau Gerakan 30 September 1965. Periode yang terakhir adalah periode reformasi sejak 1998 sebagai respon terhadap tuntutan reformasi dan protes mahasiswa yang mencapai puncaknya pada tahun 1998. UUD 1945 mengalami serangkaian amandemen. Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 memulihkan sistem presidensial, mengurangi peran militer dan politik, dan menguatkan otonomi daerah. Kesimpulannya, setelah reformasi tahun 1998, UUD 1945 mengalami sejumlah amandemen yang terus berlanjut untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Periodisasi ini mencerminkan evolusi konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan dan upaya untuk menciptakan sistem politik yang lebih demokratis dan inklusif. Pilihlah salah satu pertanyaan dari 3 pertanyaan yang saya lemparkan. Nanti kalian kerjakan di kolom komentar
jangan lupa sebutkan nama, kelas, dan jurusan. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.